adalah produk kayu rekayasa struktural yang dibuat dengan melekatkan beberapa lapisan papan kayu lamelal secara bersamaan, di mana arah serat kayu itu sejajar dengan panjang elemen. Gulam menawarkan kekuatan tinggi, stabilitas dimensi, dan fleksibel bentuk, lurus atau melengkung, yang melebihi kayu solid konvensional. Proses pembuatan gulam terdiri atas pertama pemilihan dan pengeringan kayu, kiln drying. Lamelal atau papan kayu dikeringkan dalam kiln untuk mencapai kadar air target biasanya sekitar 8-15% guna meminimalisir penyusutan dan detak di masa depan. Pemeriksaan dan penyortiran grading. Papan diperiksa untuk cacat seperti mata kayu besar, retak, atau busuk. Lamelal dengan kekuatan lebih tinggi biasanya ditempatkan di lapisan luar, zona tarik tekan, sementara kualitas rendah ditempatkan di tengah. Sambung jari, finger jointing. Papan kayu pendek disambung ujung ke ujung menggunakan sambung jari, finger joint, dan lem struktural untuk mencapai panjang yang diinginkan. Kelima, penyerutan planing. Permukaan papan diserut hingga halus rata agar lem dapat menempel dengan sempurna. Pengolasan lem. Lem struktural dioleskan secara merata ke permukaan lamelal. Pengeresan, pressing. Lamelal disusun dan ditekan menggunakan hydraulic press selama beberapa jam hingga lem kering. Untuk bentuk melengkung digunakan cetakan khusus. Finishing. Setelah kering, balok gulam disurut kembali untuk menghilangkan sisa lem dan finishing akhir. Diamplas atau diberi lapisan pelindung. Uji kekuatan gulam. Uji kekuatan dilakukan untuk memastikan gulam memenuhi standar struktural, terutama rasio kekuatan terhadap berat yang seringkali lebih tinggi daripada daya. Uji lentur mengukur modulus elastisitas MOE dan modulus patah MOR dengan memberikan beban pada titik-titik tertentu, misalnya 4-point load method. Uji geser mengukur ketahanan geser horizontal sering menggunakan metode block shear. Uji tarik serat tension parallel to grain menguji kekuatan tarik lamelal atau balok untuk menentukan kelas kekuatan GL fluid laminated. Uji delaminasi delamination test ING 391 menguji kekuatan lem dengan meredam sampel dalam air, memberinya tekanan atau vakum, lalu mengeringkannya dalam oven. Tujuannya untuk melihat apakah lem terpisah delaminasi akibat perubahan cuaca atau tidak. Uji kadar air dan berat jenis, memastikan kelembapan sesuai standar untuk mencegah pelapukan dan perubahan dimensi. Ketahanan gulam, durability and resilience. Gulam memiliki daya tahan tinggi terhadap beberapa faktor lingkungan dan struktur. Pertama, ketahanan cuaca. Dengan desain perlindungan dan perawatan yang tepat, gulam dapat digunakan di luar lapangan dan bertahan hingga lebih dari 100 tahun. Ketahanan api. Meskipun kayu gulam memiliki ketahanan api yang baik, saat terbakar, permukaan membentuk lapisan arang sharing yang melindungi bagian dalam balok, menjaga integritas struktural lebih lama dibandingkan baja yang cepat melunak. Ketahanan korosinya berbeda dengan baja, gulam tidak memiliki korosi. Makanya, gulam ideal untuk lingkungan agresif seperti gudang pupuk atau kolam renang. Stabilitas. Karena terbuat dari laminasi kering, gulam tidak mudah melengkung atau menyusut dibandingkan kayu solid berukuran besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cross laminated timber. Cross laminated timber sendiri yaitu kayu rekayasa yang terbuat dari beberapa lapisan kayu yang disusun secara bersilang 90 derajat, yang kemudian dilem dengan lem khusus atau lem struktural dan kemudian dipres dengan menggunakan mesin pres dengan tekanan tinggi agar menjadi panel kayu yang kuat. Selanjutnya yaitu cara pembuatan cross laminated timber. Mula-mula kita perlu memilih kayu dengan kualitas terbaik. Setelah memilih, kita mengeringkan kayu dengan kadar air 10-12%. Tujuannya agar kayu tidak mengalami penyusutan atau pengembangan secara berlebihan. Selanjutnya, setelah kayu dikeringkan, kayu disusun secara bersilangan dengan lapisan pertama vertikal dan lapisan kedua horizontal dan dilakukan secara berulang. Setelah selesai penyusunan lapisan, setiap lapisan diberikan lem struktural untuk memperekat satu sama lain lapisan, dan setelah lem kering, kayu dimasukkan pada mesin pres dan dipres dengan tekanan tinggi agar panel menjadi lebih kuat. Dan setelah kayu selesai dipres,
kayu dipotong dengan mesin CNC dengan ukuran yang diinginkan, contohnya seperti pintu dan juga jendela. Untuk mengetahui kekuatan cross laminated timber, kita perlu mengalami beberapa ujian. Pengujian yang pertama yaitu pengujian tekan, di mana cross laminated timber diberikan beban dari atas untuk menguji ketahanan cross laminated timber dalam menerima beban dari atas, contohnya seperti orang dan juga pondasi. Selanjutnya yaitu pengujian geser, di mana tujuannya untuk mengetahui seberapa besar daya lekat antar lapisan. Cross laminated timber juga mengikuti pengujian api, yaitu cross laminated timber dimasukkan ruang pembakaran khusus. Menariknya, pada proses pembakaran, bagian luar cross laminated timber menjadi lapisan arang, dan lapisan tersebut ialah lapisan yang melindungi bagian dalam cross laminated timber agar tidak terbakar. Pada pengujian ini terbukti bahwa cross laminated timber memiliki daya tahan yang kuat terhadap api. Selanjutnya yaitu pengujian getar. Pengujian getar dilakukan dengan pemasangan cross laminated timber pada mesin getar. Contoh beban pada kehidupan nyata yaitu seperti gempa, dan pengujian ini sering dilakukan pada bangunan bertingkat. Materi selanjutnya adalah tentang laminate veneer lumber LVL atau kayu lapis laminasi. LVL adalah produk kayu rekayasa struktural yang dibuat dengan menempelkan beberapa lapisan tipis veneer kayu secara sejajar atau searas-aras. Di bawah panas dan tekanan, LVL sangat kuat, stabil, tahan lama, dan tidak mudah melengkung dibandingkan kayu konvensional, menjadikannya pilihan ideal untuk balok penopang, rangka struktural, dan furniture. Cara pembuatan laminate veneer ini adalah: langkah pertama adalah memotong log kayu sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian kulit kayu dibersihkan menggunakan mesin, lalu membelahnya menjadi dua bagian dan membentuknya menjadi balok atau membiarkannya tetap utuh sebagai kayu gelondongan. Kemudian kayu dilunakkan agar mudah saat proses penyayatan, yaitu dengan cara direbus menggunakan air panas atau uap air panas. Lalu kayu disayat untuk membuat lembaran-lembaran veneer. Untuk kayu gelondongan perlu menggunakan teknik rotary atau putar. Gambar dari tekniknya itu nanti di sini, yaitu dengan meletakkan kayu pada mesin kemudian menyayatnya dengan cara memutar. Sedangkan untuk kayu yang sudah dibelah atau dibentuk balok, cara penyayatannya adalah dengan kayu diiris secara memanjang. Proses yang terakhir adalah pengeringan. Hal ini dilakukan karena lembaran veneer kayu masih dalam keadaan basah dan perlu dikeringkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang pengujian laminate veneer lumber. Di sini saya hanya menggunakan dua contoh pengujian. Yang pertama itu pengujian kepadatan. Caranya itu adalah kita menimbang sampel menggunakan timbangan. Kemudian kita ukur volumenya dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tebal sampel. Setelah diketahui berat dan volumenya, selanjutnya menghitung massa jenis menggunakan rumus. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Kemudian jika kepadatannya terlalu rendah, kemungkinan LVL ini mempunyai banyak rongga atau tidak dikompresi dengan benar selama pembuatan. Cara pengujian kedua adalah dengan pengujian kekuatan ikatan, yaitu uji delaminasi. Caranya itu gunakan pahat atau batang pengungkit untuk mencoba memisahkan veneer secara perlahan. Jika veneer mudah lepas, ini menunjukkan ikatan yang buruk. LVL packing grade berkualitas baik harus tahan terhadap delaminasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai medium density fiberboard atau yang biasa disingkat dengan MDF. MDF itu sendiri adalah sebuah papan olahan kayu yang terbuat dari serat kayu halus yang dicampur dengan resin atau lem khusus. Kemudian dipadatkan menggunakan tekanan dan suhu hingga membentuk lembaran papan yang padat dan rata. Untuk cara pembuatannya sendiri itu ada 5 langkah. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Pertama kita siapkan kayu gelondongan, kemudian kulit kayu dikupas, lalu kayu dicuci untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua itu ada penghancuran menjadi serat. Potongan kayu dipanaskan dengan uap, lalu kayu dilembutkan dan dihancurkan menjadi serat halus menggunakan mesin reveneer.
Kemudian hasilnya berupa serat kayu lembut seperti kapas. Yang ketiga ada pencampuran resin dan bahan tambahan. Serat kayu dicampur dengan resin perekat, lilin, dan bahan adaptif lainnya. Kemudian campuran ini diaduk hingga merata. Kemudian yang keempat itu ada pembentukan lembaran. Serat yang sudah bercampur resin dibentangkan di atas konveyor. Terus dibentangkan menjadi lapisan dengan ketebalan tertentu. Kemudian ada proses press atau pemadatan, dan lembaran dipres dengan tekanan suhu hingga kurang lebih 160 derajat sampai 200 derajat Celcius. Kemudian serat menyatu dan mengeras membentuk papan padat. Yang kelima itu ada pendinginan dan pemotongan. Papan didinginkan lalu dipotong sesuai ukuran standar, misalnya 122 cm dikali 244 cm. Kemudian diamplas agar permukaannya halus dan finishing siap dijual atau dilapisi. Untuk pengujiannya itu ada 5 cara. Yang pertama itu uji kuat lentur. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan MDF menahan beban sebelum patah. Untuk metodenya sendiri itu pengujian lentur 3 titik. Yang kedua itu ada uji kuat tarik tegak lurus. Tujuannya untuk mengukur kekuatan rekat antar serat di bagian dalam papan. Untuk metodenya sendiri itu spesimen ditarik tegak lurus hingga terlepas. Yang ketiga itu ada uji kuat tekan. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan MDF menahan gaya tekan. Biasanya digunakan untuk aplikasi struktural ringan. Yang keempat itu ada uji keteguhan tegangan sekrup. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan MDF menahan tarikan sekrup. Penting untuk aplikasi Fortuner gaya tekan. Biasanya digunakan untuk aplikasi struktural ringan. Yang kelima itu ada uji ketahanan terhadap air. Walaupun bukan uji kekuatan langsung, ini sangat penting untuk pengembangan tebal, penyerapan air, dan dilakukan dengan merendam MDF selama 24 jam. Salah satu jenis timber engineering wood itu adalah particle board. Particle board adalah material papan buatan yang terbuat dari serbuk kayu, serpihan kayu kecil, serat kayu, lalu dicampur dengan lem atau resin dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi hingga menjadi lembaran padat. Proses pembuatan particle board. Yang pertama, persiapan bahan baku. Kedua, kayu dihancurkan menjadi serpihan atau serbuk. Ketiga, dikeringkan. Keempat, serbuk kayu dikeringkan. Kelima, pencampuran lem dengan resin. Keenam, pembentukan mat atau forming. Ketujuh, dipres di suhu yang tinggi. Kedelapan, pendinginan dan pemotongan. Kesembilan, finishing atau penghalusan. Dan terakhir, diamplas. Jenis pengujian particle board. Yang pertama, uji kuat lentur. Kedua, internal bond. Ketiga, uji ketebalan mengembang. Keempat, uji daya pegang skrup. Kelima, uji kerapatan. Penggunaan umum particle board. Yang pertama, meja belajar. Kedua, lemari pakaian. Ketiga, kitchen set dalam ruangan. Keempat, rak interior. OSB atau Oriented Strand Board. OSB atau Oriented Strand Board adalah papan kayu olahan yang dibuat dari serpihan kayu panjang dan tipis yang disusun dengan arah tertentu, di mana lapisan luar biasanya searah dengan panjang papan dan lapisan tengah disusun melintang. Setelah disusun, serpihan kayu tadi diberi lem khusus, lalu dipres dengan tekanan tinggi sehingga padat menyatu menjadi satu papan utuh. Karena susunan terarah, OSB atau Oriented Strand ini lebih kuat dibanding papan partikel biasa, lebih stabil, tidak mudah patah atau melengkung, serta mampu menahan beban, sehingga sering digunakan untuk dinding rumah, lantai, dan bagian atap bangunan. Oke, adapun cara pembuatan. Yang pertama itu kayu gelondongan dipotong dan dikupas menjadi serpihan panjang dan tipis atau yang disebut dengan strand. Yang kedua, serpihan kayu itu dikeringkan supaya kadar airnya sesuai dan tidak lembab. Yang ketiga, serpihan yang sudah kering dicampur dengan lem atau seperekat khusus serta bahan-bahan tambahan lainnya
agar lebih tahan air dan kuat. Yang keempat, serpihan kayu tadi disusun berlapis dengan arah tertentu, lapisan luar searah, lapisan tengah melintang. Terakhir, semua lapisan dipres dengan tekanan dan suhu tinggi sampai padat dan menjatuh menjadi papan besar, lalu dipotong sesuai dengan ukuran. Jadi untuk memastikan OSB atau oriented strand aman digunakan dalam konstruksi, biasanya dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama itu uji lentur. Uji lentur dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat dan kaku OSB atau oriented strand menahan beban di tengah. Ini penting karena OSB sering dipakai untuk lantai dan atap. Yang kedua itu uji tarik internal untuk mengukur kekuatan seperekat antar serpihan kayu di dalam papan. Jika nilai uji rendah, papan bisa mudah terkupas atau pecah. Yang ketiga itu uji tekan untuk melihat kemampuan oriented strand menahan beban vertikal, misalnya pada dinding struktur. Yang keempat itu uji ketahanan terhadap air. OSB direndam atau diuji dalam kondisi lembab untuk melihat apakah papan mengembang atau berubah bentuk. Yang terakhir itu uji geser untuk mengetahui kemampuan OSB atau oriented strand menahan gaya geser, terutama saat digunakan sebagai panel dinding penahan beban. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.